Halo semuanya, kami mau menjelaskan proyek ulangan akhir semester kami dengan berjudulkan sekolah. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Yaitu Muhammad Muhammad Denis Laska Asa. dengan NIM 25105104. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari proyek perancangan basis data. Perancangan basis data sekolah yang kami buat. Sistem informasi akademik merupakan salah satu komponen penting yang digunakan oleh sekolah untuk menyimpan, mengelola, dan menghubungkan berbagai data seperti siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal, ruangan, dan nilai. Maupun pada kenyataan masih banyak sekolah yang mengatur seluruh informasi tersebut secara manual, meskipun misalnya menggunakan buku catatan, kertas arsip, atau aplikasi terpisah yang tidak saling terhubung. Kondisi ini menyebabkan sejumlah permasalahan seperti data ganda, sulitnya melakukan pencarian informasi secara cepat, ketidakakuratan data, serta tingginya resiko kesalahan pencatatan. Selain itu, tanpa sistem yang baik, pihak sekolah sering mengalami kesulitan dalam membuat laporan, melakukan rekap nilai, atau menyusun jadwal pelajaran secara efisien. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk membuat model proses data yang terstruktur dengan memanfaatkan pendekatan IRT, perancangan menggunakan IRT, membantu memberikan gambaran konseptual tentang entitas apa saja yang ada di lingkungan sekolah, atribut yang dimiliki, serta hubungan antar entitas tersebut. Rumusan masalahnya, dari kebutuhan tersebut, terdapat 4 rumusan masalah yang ingin kami jawab. Yang pertama, bagaimana merancang model data yang mampu mengelola seluruh informasi akademik secara terpadu dan konsisten. Yang kedua, bagaimana memetakan hubungan antara entitas sekolah agar dapat mendukung proses akademik dengan baik. Yang ketiga, bagaimana merancang IRD yang dapat menghilangkan ulangan data, yaitu redundancy. Yang keempat, bagaimana IRD dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem informasi sekolah modern. Tujuan dari proyek ini yaitu rumusan masalah tersebut. Maka tujuan penelitian dan perancangan ini adalah yang pertama membentuk model hubungan data yang menyeluruh, akurat, dan struktur. Yang kedua memastikan setiap entitas memiliki relasi yang jelas sehingga memudahkan pengembangan sistem. Yang ketiga memberikan pedoman dasar bagi pengembangan sistem informasi sekolah. Yang keempat mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat pemrosesan data, dan mendukung sistem akademik digital yang terdata. Manfaat dari program ini itu manfaat yang pertama, membantu sekolah membangun sistem informasi yang terpadu. Yang kedua, menurunkan tingkat kesalahan data. Semua data tersimpan dalam satu database. Yang ketiga, mempermudah pencarian informasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pembuatan laporan dan administrasi akademik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eca, Vanessa Nursabila. Baik, di sini saya Nisa Nur Salsabila dengan NIM 251051196. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian kardinalitas. IRD, entitas, atribut CMB, relasi, dan normalisasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan rancangan basis data termasuk entitas, atribut, relasi, dan CMB. Entitas dan atributnya, kami tuh mengidentifikasikan 7 entitas utama. Yang pertama itu ada siswa dengan atribut NIS, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan ID kelas. Kemudian guru dengan atribut NIP, nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, kemudian kelas dengan atribut ID kelas, NIP wali kelas, nama kelas, lalu ruangan dengan atributnya tuh ID ruangan, nama ruangan, kapasitas, jenis ruangan, lalu ada mapel yaitu atributnya adalah ID mapel, nama mapel, kemudian ada jadwal dengan atribut ID jadwal, ID mapel, ID kelas, NIP, hari, jam mulai, dan jam selesai. Dan yang terakhir itu ada dinilai dengan atribut ID nilai, ID mapel, ID jadwal, NIS, dan yang terakhir jenis nilai. Kemudian penjelasan tentang CMB-nya di setiap hubungan relasi antara siswa dan kelas ini kardinalitasnya itu many to one.
yaitu banyaknya siswa berada pada satu kelas. Setiap siswa ini wajib memiliki kelas, dan kelas itu bisa saja belum memiliki siswa. Jadi dari siswa ke kelas itu menjadi satu kesatuan. Kemudian relasi guru dengan jadwal kardinalitasnya itu one to many, satu guru mengajar banyak jadwal. Di sini mandatorinya itu jadwal dengan guru, kemudian guru dengan jadwal itu opsional. Kemudian ada relasi dari mapelnya sendiri, kardinalitasnya itu one to many, satu mapel dapat memiliki banyak jadwal. Jadwal ini memiliki hukumnya wajib untuk memiliki mapel. Arahan dari kami, jadwal itu mengarah ke mapel. Kemudian ada relasi guru ke mapel, relasinya itu mengajar. Kardinalitasnya itu dari many to many, karena banyak guru itu mengajar banyak mapel. Arahannya ini menggunakan entitas perantara jadwal. Kemudian ada relasi siswa dengan mapel melalui nilai. Kardinalitasnya itu many to many, masih sama. Jadi banyak siswa banyak mendapatkan mata pelajaran. Normalisasi 1NF sampai 5NF. Normalisasi ini bertujuan memastikan struktur tabel bebas dari anomali. 1NF merupakan semua atribut bernilai tunggal, yaitu sudah terpenuhi. 2NF tidak ada partial dependensi pada tabel relasi yang merupakan terpenuhi. 3NF tidak ada ketergantungan transitif, contoh kapasitas ruangan tidak boleh berada di jadwal. Kemudian BCNF itu semua determinan adalah kandidat key atau terpenuhi. 4NF tidak ada multi value dependencies yang tidak dipisahkan. Itu menjadi terpenuhi. 5NF tidak ada joint dependency kompleks. Semua relasi many to many sudah dipisah melalui tabel perantara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jagger. Lalu saya juga akan menjelaskan implementasi basis data, pembuatan tabel, pengisian data, dan relasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan proses implementasi database menggunakan SQL. Satu, pembuatan database. Tahap pertama adalah membuat database bernama sekolah. Tujuannya agar seluruh tabel dapat dikelola dalam satu sistem terpusat. Kedua, pembuatan tabel. Kami membuat tabel sesuai entitas yang sudah dirancang. Setiap tabel memiliki primary key, foreign key, dan tipe data yang sesuai. Contohnya, tabel siswa berisi informasi identitas siswa serta foreign foreign key ke kelas. Ini memastikan siswa selalu terkait dengan kelas tertentu. Lalu tabel guru berisi identitas guru serta data tambahan seperti alamat dan nomor HP. Lalu ada tabel kelas, berisi ID kelas, nama kelas, dan wali kelas. Lalu tabel jadwal, tabel ini paling kompleks karena menghubungkan tiga entitas sekaligus, yaitu ada guru, NIP, mapel, dan ID mapel. Lalu ada kelas, ID kelas di. Lalu yang terakhir ada tabel nilai, berfungsi sebagai tabel relasi antara siswa, mapel, dan jadwal. Yang ketiga, pengisian data. Setiap tabel diuji coba dengan data contoh untuk memastikan struktur tabel benar, memastikan foreign key tidak error, memastikan relasi berjalan dengan baik. 4. Membuat relasi. Relasi ditambahkan dengan menempatkan foreign key pada tabel yang tepat. Ini menjamin bahwa tidak tidak bisa ada data yang terhubung, integritas data tetap terjaga, dan penghapusan data akan lebih terkontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jakwan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query SQL view. Oi, Danis. Cak, sumpah gue ditelepon, Cak, nggak bohong. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang query SQL, view, retrieve data, dan penutupan. Satu, retrieve data atau query pengambilan data. Menampilkan siswa berdasarkan kelas. Digunakan oleh wali kelas menggunakan join antara siswa dan kelas. B, pencarian siswa menggunakan like.
Mencari berdasarkan nama atau nomor telepon mampu menemukan kecocokan sebagian seperti contoh nama Ani. C. Menampilkan jumlah siswa per kelas. Menggunakan fungsi aggregate count berguna untuk kepala sekolah menentukan penyebaran siswa. D. Menampilkan jumlah mata pelajaran yang diajar guru. Digunakan untuk mengetahui beban mengajar guru. E. Menampilkan jumlah pelajaran lengkap. Menggabungkan 4 tabel, yaitu jadwal, mata pelajaran, guru, dan kelas digunakan oleh bagian kurikulum. Selanjutnya, F. Menampilkan nilai siswa per mata pelajaran. Di sini menggunakan 3 tabel, yaitu tabel siswa, tabel mata pelajaran, dan nilai. G. Menampilkan siswa yang belum memiliki nilai. Menggunakan left join agar semua siswa tetap muncul. H. Fungsi join guru dan mata pelajaran menggunakan union. Karena MySQL tidak mendukung full join, jadi selanjutnya ada view. View digunakan agar pengguna tidak perlu menulis query panjang. A. View jadwal lengkap. Di situ menampilkan mata pelajaran, guru, ruangan, kelas, hari, dan jam. Digunakan untuk tampilan jadwal instan. B. View recap nilai. Menghitung rata-rata nilai per mata pelajaran sangat berguna untuk kurikulum saat evaluasi. Di sini bagian terakhir penutupan. Dengan seluruh proses ini, database sekolah menjadi terstruktur, terintegrasi, minim kesalahan, efisiensi dalam pengambilan data, dan sikap digunakan untuk pengembangan aplikasi sekolah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.